Yang pertama sekali tentang menuntut ilmu, ada ini barangkali kata-kata orang awam yang menyatakan seandainya memang kita sudah tahu tentang suatu ilmu, tetapi kita tidak mengamalkannya, itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang tidak tahu dan tidak mengerjakannya. Jadi ini bagaimana yang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, ini barangkali agak sedikit lebih umum, itu tentang bank syariah yang bank syariah yang sekarang ingin dipopulerkan. Jadi sekarang kalau memang kita melihat ada yang bank konvensional, ada yang bank syariah. Kalau kita mendalami di bank syariah yang sudah ada sekarang, pelaksanaannya itu kalau kita melihat masih juga menentukan suatu keuntungan itu berdasarkan dengan persentase juga. Misalnya ada kita ingin berutang atau meminjam misalnya. Jadi di saat untuk uang pengembaliannya itu mereka sudah tentukan setelahnya dengan kalau pengambilan misalnya 100 juta sekian tahun ini bagi hasilnya sekian persen. Nah ini juga bagaimana yang sebenarnya kalau memang kita ingin kita kaitkan dengan yang syariah yang sebenarnya. Barangkali demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makin banyak kita pelajari, makin banyak kita harus amalkan. Oleh karena itu lebih bagus nggak usah pelajari banyak. Pakaian itu adanya. Yang nggak salah ribut ke. Karena pertama kewajiban belajar. Itu kewajiban belajar itu wajib. Kalau kita tidak melaksanakannya dosa. Kalau melaksanakannya dapat pahala. Risikonya kalau sudah tahu harus amalkan dia, katanya wajib amalkan. Artinya jadinya dua-dua. Makanya tadi membagi itu pada dua. Ada fardu aini, artinya kita wajib juga mengamalkan misalnya salat. Kalau kita tidak pelajari salat secara mendalam, salat itu wajib juga kita lakukan. Salat itu adalah salah satu rukun Islam yang lima. Nah, kalau nggak mengetahui, nggak belajarlah untuk salat kita salah. Orang dapat pahala melalui salatnya, kita malah dapat sebaliknya yaitu dosa. Nah, itu kan sejalan betul kalau itu pelajari salat dan amalkan salat. Kalau Anda sudah pelajari salat demikian, Anda harus amalkan seperti demikian itu. Saya kira itu. Yang kedua, bank syariah. Saya kira nggak ada salahnya kita hitung laba rugi dengan prosentase. Biasa saja begini saja. Kita ini beli telur ayam 100 biji. Harganya satu biji 100 rupiah misalnya. Jadi 100 biji 100 kali 100 sebenarnya sekian. Kemudian telur itu kita jual dengan harga 110 satu biji. Berarti ada laba 10 rupiah. 10 rupiah itu seandainya kita mau tahu persentasenya berapa, 10 per 100 kali 100 sama dengan 10%. Tidak ada salah kita belajar 10% di situ. Jadi bukan gara-gara bank syariah nggak boleh pakai persentase, tidak seperti itu. Pusaka juga boleh pakai persentase. Dia misalnya falahu nisfu ma tarak, setengah. Dengan bahasa buku ditulisnya 50%. Pusaka juga bisa dipelajari persentase. Karena persentase atau persen itu adalah istilah hitungan untuk memudahkan mencari pecahan-pecahan. Yang bermasalah sekarang ini barang yang dipresentasekan itu. Ya, seperti orang sering juga buat boy yang macam-macam bentuknya untuk menarik betul. Apa salahnya acuan boy? Yang salahnya kita masukkan apa ke dalam acuan itu? Kalau tepung diracik dengan racun, akan matilah orang makan boy. Jangan salahkan acuan boy. Yang disalahkan adalah bahan pembuatan boy itu.
Ini juga demikian. Nah sekarang tadi kalau katanya kita pinjam, terus kemudian waktu kita membelikan bagi hasil itu nggak ada istilah seperti itu. Sebab kalau pinjam menurut bank syariah itu nggak boleh ngambil hasil tambahan, nggak ada. Kalau pinjam 100, kembalikan 100. Di setiap bank syariah di dunia ini boleh ada yang seperti itu, hanya sekitar 10% saja yang disediakan dana untuk pinjam-pinjam seperti itu, khusus untuk menolong orang-orang yang merana itu. Pinjamnya 1.000, kembalikan nanti 1.000 setelah sekian lama, misalnya setelah ada waktu perjanjian 1 tahun misalnya, atau 3 bulan misalnya, itu. Kalau pinjam, yang ada sekarang ini kan banyak macam bentuk lain yang ada kaitan dengan, dikaitkan selalu dengan jual beli. Makanya ada yang namanya murabahah. Murabahah itu adalah menjual barang kepada seseorang dengan harga yang ditentukan oleh penjual dan keuntungan juga ditentukan oleh dia. Bapak minta beli sama saya kan? Minta beli sama saya ini. Saya bilang saya nggak mau jual ini. Enggak, saya mau yang ini berkah. Kenapa? Sebab dipegang oleh Abu. Kira-kira gitu. Berapa harganya? Baiklah kalau gitu ini saya beli jadi 5.000. Itu kalau mau beli 7.000 boleh. Belilah 7.000. Jadi beli 7.000. Saya beli tadi 5.000. Berarti saya beli ini 5.000. Kalau mau beli juga kasih untung kepada saya 2.000, sehingga menjadi 7.000. Itu yang namanya murabahah. Artinya penjualan yang keuntungannya ditetapkan oleh si penjual. Itu kalau setuju. Jadi kalau nggak setuju, saya nggak mau itu. Masa apa itu setengah lebih ya? Kan udah tadi 5.000, ini jualnya jadi berapa? 7.000 misalnya atau 3.000. Kok lebih besar labanya? Nggak jadi. Tapi kalau jadi itu yang namanya murabahah. Nah ini memudahkan hitungan, itulah perhitungan persentase. Jadi 2.000 per berapa? Per 100 kali 5.000 sama dengan berapa? Jadi kira-kira berapa itu? Kira-kira sekitar 40%. Nah, 40% keuntungannya. Kalau Anda mau kasih kepada saya 40% keuntungan, saya mau syarat-syarat penjualannya tentu ada. Antara lain harus wajib kita kasih tahu modal berapa. Dan kalau modalnya tidak jelas, nggak bisa. Kalau tidak sama persis, ribet. Nah di situ letak poin. Jadi mungkin seperti itu. Kita bayangkan bahwa ini kan sekian jadi sekian, kalau ada nambah. Apa beda sekarang ini dengan bank profesional yang setiap kali kita pinjam duit harus bayar bunganya 10% misalnya atau 7%. Sekarang sudah diupayakan sekarang supaya 1 angka jangan 2 angka. Sama juga ya lahiriahnya sama, tapi kalau kita pelajari secara mendalam seperti yang disebutkan tadi, itu kita akan temukan sangat-sangat berbeda. Dan itu mungkin makan waktu yang sangat lama untuk penjelasan itu. Nah kalau perlu kita, kalau sudah ada papan-papan ini, pada satu waktu kita undang orang bang untuk menjelaskan kepada kita. Kami ini karyawati pada MPU. Yang bank Islam di Aceh pun ini ada karena fatwa MPU dahulu tahun 1994 kan, 94. Saya mau sedikit penjelasan tentang bagaimana menanggapi atau respon ketika dalam sholat berjamaah itu terjadi hal-hal yang seperti pingsan, seperti ada yang meninggal, dan atau seperti ada anak-anak yang lewat, naik-naik tunggu atau gimana yang dalam sholat berjamaah. Bagaimana respon kita menanggapi orang meninggal? Langsung bubar sholatnya semua, kita dulu yang sakit atau yang meninggal itu langsung sholat lagi atau bagaimana mas? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Sebenarnya sholat itu sholat apa ini? Sholat sendirian. Dikasih batas supaya ada batasan kita ya.
Umpamanya ini kita salah di sini, ini udah dinding. Tapi kalau di sana kita salah, taruhlah sesuatu katakanlah misalnya tongkat atau apa di sini, supaya orang nggak lewat kemari. Kalau lewat sini boleh, tapi jangan lewat ke depan kita. Malah ada pendapat ulama begini, hadis, kalau kita lewat di dalam batas, boleh ditinju aja jauh-jauh, kita teruskan saja salat. Tapi mungkin itu tidak benar juga kira-kira ya. Jadi kita dorong ya, dia kemana jauh sana jangan lewat. Tapi kita sudah di batas. Tapi saya kira orang itu kan tahu juga. Tapi kalau anak-anak kecil, mungkin juga ada juga dibentengin sedikit ya. Pernah Nabi salat berjamaah. Beliau jadi imam. Sedang sujud. Hasan Hussein cucunya masih anak. Datang aja, ini udah ayo duduk aja di atas ini satu lagi, belakangnya satu lagi, beliau sedang sujud. Ya sujud terus. Lama sujud terus. Sehingga ada orang di belakang. Kita bayangkan, kita dramatisir gitu ya. Kok lama kali sujudnya? Oh masih sujud lagi. Buktinya setelah lama baru beliau bangkit dari ruku. Ya, salah, selesai. Orang bertanya, ya Rasulullah, kok lama sekali sujud tadi? Kami dah berpikiran macam-macam. Maksudnya jangan-jangan Nabi meninggal sedang sujud, jangan-jangan ya. Oh enggak, sedang saya sujud tadi, itu cucu saya datang, naik terus dulu di atas rumah saya, pundak saya. Nggak sampai hati saya bangun, takut anak itu jatuh. Sehingga saya tunggu dia menjauh, baru saya bangkit. Oh itu. Nah, ini coba dipahami, apa pengertiannya ini. Tapi Nabi nggak ngomong nggak bisa. Kau siap salah, jauh dikit. Tapi Nabi nggak ngomong, karena ngomong di luar daripada doa salah adalah membatalkan salah. Terus makanya Nabi tahan aja. Mungkin cukup barana juga kita nahan dulu di atas kita ya. Apalagi ini imam. Jamaah juga itu nggak bisa juga melanggar imamnya. Dia harus ikut. Cuma waktu macam-macam dah pikiran kami ini. Itu Nabi nggak nanya, apa kamu jenguk ya? Jangan-jangan ya atau tidak. Jelas Nabi nggak nanya kan? Itu sampai batasan seperti itu. Terus kemudian lagi, kalau misalnya imam keliru bacaan, saya kira dalam perjalanan salat dia akan sampai. Terus kita makmum memperbaikinya, membaca dikit sehingga dia bisa dengar, sehingga dia tahu. Kalau bagi laki-laki, kalau bagi orang perempuan apa? Nepuk tangan, bukan nepuk tangan begini. Kuku kayak orang tepuk, hebat, hore, ini saja sekadar memperingatkan bahwa imam itu sudah ada sesuatu yang salah, kan? Ya begitu cara-caranya antara lain. Tapi nanti saya yakin juga akan sampai nanti waktu itu. Janganlah waktu pelajaran berhenti. Jadi makanya sebaiknya kalau menurut saya, walaupun misalnya tidak kurikulum betul pelajaran kita, tapi maunya bersambung dan berencana. Sebab kalau bersambung, besok kita akan pelajari A, karena hari ini kita pelajari B. Untuk besok kita sudah pikir-pikir apa kira-kira yang paling menganukan hati saya, yang paling enggak tenang lah, paling enggak nyaman, supaya kita tahu apa yang akan kita tanya besok waktu pelajaran. Yang kedua, supaya berjalan lancar, sudah takbir, pastilah doa kita, kan itu, pastilah berjalan seperti itu. Cuma itulah kalau boleh saya mentawarkan disampaikan sama Pak Sekretari, karena beliau nggak ada. Papan menurut saya sangat perlu. Kemudian ya aspidol biasa aja, aspidol saya bawa boleh juga, nggak ada masalah aspidol itu. Karena saya banyak di fakultas, banyak ya udah saya ambil, saya bawa 10 biji juga boleh ikut. Okay. Yang penting programnya, karena Allah mobil kalah juga itu dengan pena dan sangat beda. Maaf ini saya perhatikan juga kadang-kadang selawat kita nggak begitu betul, baru selawat dia sudah nggak begitu benar.
baru boleh kita lihat dengan sebenar-benarnya kalau ditulis. Kenapa bedanya? Baik, saya kira demikian ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, semoga ya mudah-mudahan Allah memberikan peluang bagi kita supaya Allah membuka hati kita lebih banyak untuk belajar, lebih lagi belajar yang fardu aini ke atas diri kita. Dan kalau boleh, kerana kita ini oleh MPU, bisa juga menjadi baliru anni walau ayat kepada masyarakat sekitar kita, sebab kita ini adalah MPU. Kita demikian, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.